Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan perlihatkan antara Beat Street dengan Bidilak 2023. Buat teman-teman yang masih bingung mau pilih Beat Streetnya atau Bidilaknya, bisa simak video ini sampai selesai untuk melihat mengenai perbedaan dan juga persamaan dari keduanya. Oke, langsung saja. Ini dia unitnya sudah ada di sini. Keduanya ini merupakan pilihan dari Honda Beat yang namanya saja berbeda. Ada yang dinamai Bidilak, ada yang namanya Beat Street. Untuk Bidilak itu sendiri merupakan pilihan tertinggi, varian tertinggi, harganya paling mahal dari Honda Beat. Kemudian kalau Beat Street itu sendiri, kalau secara harga itu di atasnya Beat CBS, di atasnya Beat yang paling murah. Jadi untuk harganya itu sendiri, untuk Beat Street khususnya buat teman-teman yang ada di area kami di Ketanggungan Brebes Jawa Tengah atau di plat G, plat H, plat K serta plat AD di angka Rp19.260.000. Kemudian untuk Bidilaknya ini harganya di angka Rp19.945.000 Kang. Ya selisihnya sih memang nggak sampai 1 jutaan, tapi kadang bikin bingung saat mau memilih yang tipe Dilak ataupun yang Beat Streetnya. Oke, yang pertama dari sudut pandang secara modelnya atau desainnya Kang. Untuk secara desainnya ini yang berubah atau yang berbeda itu hanya pada bagian batok kepalanya saja. Di sini saja yang berbeda antara Bidilak dengan Beat Streetnya. Dimana untuk Beat Street ini telanjang dan setangnya itu lebih panjang dibandingkan dengan yang tipe Dilaknya Kang. Ya, kemudian bisa kita lihat di sini ya, tampilannya berbeda sekali. Stangnya itu enggak terlalu memanjang. Bedanya di situ Kang. Itu yang membedakan secara tampilan di bagian kepalanya. Perbedaan lainnya hanya pada bagian warnanya ya, warnanya saja, varian warnanya Kang. Untuk Bidilak itu sendiri ada warna hitam, hitamnya hitam doff juga ada, tapi nanti perbedaannya di bagian stripping. Untuk Beat Street itu ada stripping yang modelnya khusus untuk Beat Street seperti ini. Gambarnya tuh helm ya, seperti ini berkacamata. Ini untuk Beat Street. Di tipe Beat selain Beat Street itu nggak ada. Kemudian di bagian belakangnya dia pakai stripping juga, tulisannya Street juga, Beat Street. Nah, bedanya kalau yang tipe Dilak itu di sini tulisan Beatnya ini pakai yang timbul chrome seperti ini Kang. Makanya untuk yang tipe Beat Dilak itu terlihat lebih elegan dibandingkan dengan yang Beat Streetnya, karena tampilan tulisan Beatnya yang timbul di bagian belakang. Jadi secara fisik yaitu perbedaannya di bagian warna, kemudian tampilan di bagian kepalanya, kemudian tulisannya atau emblemnya atau di bagian strippingnya, itu yang membedakan dari segi tampilannya. Oke, selanjutnya kita lihat perbedaan dari segi fitur-fiturnya. Untuk Bidilak itu sendiri dari segi kontaknya masih menggunakan kontak biasa, belum menggunakan smart key system atau keyless seperti ini. Kontak keris, belum ada answer back atau remote-nya juga belum ada. Untuk fitur-fiturnya kita bisa lihat, kita nyalakan saja, tampilannya seperti ini Kang. Nah, untuk beberapa informasi di bagian stang sebelah kanan ini ada ISS, di sini ada tombol starter, dan di bagian sebelah kiri ada tombol untuk lampu jauh dekat, klakson dan juga sen. Kemudian di bagian panel meternya di sini tampilannya tuh ada paduan yang digital dan analog. Analog ini untuk kecepatan, yang digital ini ada dua informasi untuk indikator bahan bakar dan total kilometer. Ada indikator sen, indikator lampu jauh, kemudian ada indikator ISS, serta ada indikator eco dan indikator engine. Ini di Honda Beat tipe Dilaknya.
geser ke bagian bawahnya. Di bawah kontak ini dilengkapi dengan power outlet atau power charger untuk tipe Dilac. Namun untuk power outlet atau power chargernya ini masih membutuhkan adaptor karena belum menggunakan yang versi USB. Dan perlu diingat, sering sekali saya ingatkan kalau teman-teman ngecas pada sepeda motor baik di Honda Beat ini atau yang lainnya, jangan sekali-kali ngecas dalam kondisi mesin mati. Mesinnya harus menyala biar akinya tidak ngedrop. Nah, kita geser ke Beat Street-nya untuk melihat perbedaannya. Untuk kontak modelnya sama ya, kontaknya sama. Untuk keamanannya sama, modelnya buka joknya juga sama. Di sini keamanannya pakai magnet ya, seperti ini, shutter key. Dan di bagian bawahnya ini akan terlihat sangat berbeda, Kang. Untuk Beat Street itu sendiri belum ada power outlet atau power charger. Di sini ada bagasi. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat di bagian atas di stang sebelah kanan, di sini tidak ada ISS. Nah, ini polos seperti ini, tombol starter ada. Nah, di sini di bagian ini tombol lampu jauh dekat ada, klakson dan juga sen ada. Kita nyalakan. Untuk tampilan informasinya sebenarnya di bagian dalam itu sama saja, Kang, antara tipe Dilac dengan Beat Street-nya. Yang membedakan itu modelnya. Nah, kalau ini modelnya digital. Jadi di sini untuk kecepatannya itu bukan pakai analog, tapi di sini sudah digital untuk kecepatannya. Nah, kalau yang Dilac-nya ini pakainya analog seperti ini. Kemudian kita geser lagi di sini. Nah, ini ada total kilometer sama untuk indikator bahan bakar. Fitur lainnya ada indikator sen, indikator lampu jauh, indikator eco. Tadi di sini ada indikator engine seperti ini, Kang. Nah, bedanya di sini nggak ada ISS, nggak ada power outlet atau power charger. Itu yang berbeda dari Beat Street dengan Beat Dilac-nya. Secara berkendaranya bagaimana? Untuk secara berkendaranya ini stangnya tuh lebih lebar, jadi terasa lebih baplang, Kang, dibandingkan ketika kita berkendara di Beat tipe Dilac-nya. Nah, seperti ini ya posisinya ketika berkendara tuh ya, sangat lebar sekali stangnya. Dan kita lihat untuk stang di Beat Dilac-nya, Kang, biar lebih jelas ketika berkendara ya, posisi berkendara tuh stangnya nggak terlalu lebar seperti ini, Kang. Nah, keunggulan yang stangnya panjang dengan yang tidak terlalu panjang, artinya Beat Street ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Beat Dilac karena menggunakan stang yang panjang seperti ini. Stang yang panjang seperti ini ternyata untuk kita handling itu akan lebih ringan, terasa lebih enteng, Kang. Ya, terasa lebih enteng ketika kita belok-belok dibandingkan ketika bawa tipe Beat Dilac-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memilih Beat Dilac, secara mesinnya antara Beat Street itu sama saja menggunakan mesin 110 cc SOHC berpendingin udara ya. Bannya di bagian belakang dan depan ukurannya sama, warna velgnya juga sama, pengeremannya juga sama, yaitu menggunakan pengereman cakram hidrolik piston tunggal. Dimana untuk Beat Street-nya itu di sini bedanya warna kalipernya keemasan, kalau Beat Dilac itu warnanya hitam. Sama satu lagi perbedaan yang lainnya di bagian full step-nya. Untuk Beat Dilac masih yang biasa, besi dibalut karet berwarna hitam, tapi untuk Beat Street pakai aluminium. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat kalau teman-teman pengen mendapatkan fitur yang lebih, yang ambilnya Beat Dilac-nya, Kang, karena sudah ada power outletnya dan juga ISS-nya. Kalau misalkan teman-teman ngambil Beat Street ini, yang didapatkan keunggulannya menurut saya itu satu itu ya, dari segi handlingnya itu lebih enteng dibandingkan dengan ketika menggunakan Honda Beat. Nah, kalau ketika dipakai di jalan raya ya, kemudian agak kenceng ngebut papasan sama mobil, itu gimana? Sama mobil-mobil besar. Kalau itu sama saja, Kang, karena Beat itu memang motornya itu ringan, sehingga ya tetap ketika ada hembusan angin masih terasa seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen yang fiturnya lebih, ya di sini ada Beat tipe Dilac. Tapi kalau misalkan teman-teman pengennya yang lebih lincah untuk stangnya, ya tipe di Beat Street-nya. Kemudian secara bonusnya juga berbeda, dimana untuk Beat Dilac ini bonusnya dapat 2 spion, yang satunya nyala, yang satunya biasa. Itu dari segi bonusnya, perbedaannya itu saja. Kita lihat di sini. Nah, di sini, Kang. Nah, untuk bonusnya di sini ada jaket, ada dudukan plat nomor, dan ada spion yang menyala. Nih, spion LED ya, seperti ini. Kalau mau dipasang, silahkan dipasang. Kalau Beat Street bisa nggak dipasang seperti ini, spion ini bisa. Tapi dari belinya itu nggak dapet, Kang, nggak dapet bonus untuk spion yang menyala untuk Beat Street itu, Kang.
Walaupun harganya tuh selisihnya nggak sampai 1 jutaan, tapi secara bonusnya juga berbeda. Nah ini di sini ada jaket sama dudukan plat saja, nggak ada spionnya. Kapasitas sama, bagasinya di sini 12 liter, tangki bensinnya 5,5 liter. Nah di bagian behelnya juga sama Kang, saya lihat seperti ini, dan di bagian mesinnya atau di bagian CVT-nya ini masih sama-sama dilengkapi dengan engkolan atau kickstarter di sini ya, baik di bead straight ataupun di bead dilaknya. Nah kemudian di bagian sini kita lihat untuk cover knalpotnya dan di bead dilaknya sama persis ya, sama persis. Jadi secara total untuk perbedaan di bagian fitur itu ada 2 fitur yang dimiliki bead dilak tapi tidak dimiliki bead straight, yaitu ISS dan power outlet atau power charger. Secara tampilan memang di bead straight itu ya di bagian full stepnya dia lebih unggul karena pakai yang aluminium, sedangkan ini pakai yang biasa. Kemudian tampilan di bagian apa namanya kalipernya ini pakai warna keemasan yang bead straight, kalau ini pakai warna hitam. Nah gimana menurut teman-teman semuanya? Jadi kesimpulannya untuk pilih bead dilak atau bead straight tadi sudah saya jelaskan mengenai fiturnya. Kalau misalkan pengen dapat fitur lebih maka pilihlah bead dilak, tapi kalau teman-teman pengen yang lebih lincah untuk handlingnya, lebih ringan ketika di belok-belok, ini pakainya bead straight. Tapi nanti apakah ada perbedaan reading positionnya? Nah reading positionnya tentu akan berbeda feel-nya karena untuk setang bead straight itu memanjang dan agak lebih santai sih kalau saya rasakan, lebih santai dibandingkan dengan bead tipe dilaknya. Oke, itu saja untuk informasi kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.